Pada lanjutan Liga 1 BRI 2021-2022, pertandingan terakhir di ronde ke-18 akan bertemu antara Persikabo dengan Persebaya Surabaya. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya tanggal 10 Januari 2022. Waktunya jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kalian fans Persikabo dan juga Persebaya, dicatat waktunya. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, Persikabo dari 5 kali pertandingan mereka berhasil menang 2 kali, seri 1 kali dan kalah 2 kali. Dan di pertandingan terakhir mereka berhasil menahan imbang Arema FC dengan skor 0-0. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya di 5 pertandingan terakhir performanya sangat luar biasa. Di 5 pertandingan terakhir mereka nggak pernah kalah dan bahkan mereka berhasil menang 4 kali dan 1 kali seri. Nah, di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Bali United dengan skor yang cukup besar, yaitu di angka 3-1. Kalau kita melihat posisi klasemen sementara, saat ini Persebaya Surabaya berada di peringkat 4 ya. Dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang 10 kali, draw 3 kali dan kalah 4 kali dengan poin di angka 33. Sedangkan Persikabo saat ini berada di posisi 13 dari 17 kali pertandingan. Mereka berhasil menang 4 kali, seri 7 kali dan kalah 6 kali dengan poin di angka 19. Nah, kalau kita melihat insight-nya, memang produktivitas antara Persikabo dan Persebaya Surabaya cukup tinggi sebenarnya. Nah, Persikabo itu sudah berhasil mencetak 10 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan Persebaya Surabaya berhasil mencetak 12 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head-nya, Persikabo itu berhasil menang 1 kali terhadap Persebaya Surabaya, seri 2 kali, dan Persebaya Surabaya berhasil menang 2 kali ketika mereka melawan Persikabo. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini di musim ini, Persikabo Surabaya dalam hal mencetak gol, dia angkanya di angka 1,53 gol per pertandingan. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya angkanya besar sekali kalau menurut kami, yaitu di angka 1,88 gol per pertandingan. Jadi sebenarnya dua klub ini produktivitasnya juga sampai semusim juga masing-masing tinggi ya. Nah, dalam hal kebobolan ternyata Persikabo itu angkanya di angka 1,18 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya angkanya di 1 gol per pertandingan. Jadi lumayan tinggi juga ya dalam hal kebobolannya. Jadi walaupun mereka produktif dalam mencetak gol, tapi dalam hal pertahanan pun sepertinya cukup tinggi juga mereka kebobolan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir, Persebaya Surabaya berhasil unggul 3-1 ketika mereka melawan Persikabo. Nah, dalam hal penguasaan bola masing-masing sama kuat karena angkanya di angka 50% dan kesempatan mencetak gol pun sama, yaitu di angka 6 masing-masing. Dalam hal serangan memang Persebaya sedikit lebih unggul, yaitu sebanyak 87 kali serangan, sedangkan Persikabo hanya di angka 78. Nah, dalam hal serangan berbahaya ternyata Persikabo yang sedikit lebih unggul, yaitu di angka 46, sedangkan Persebaya di angka 35. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang Persebaya Surabaya sedikit lebih di atas dibandingkan dengan Persikabo. Secara peringkat juga Persebaya lebih unggul dalam hal statistik selama 1 musim maupun statistik di 5 pertandingan mereka terakhir juga. Persebaya Surabaya lebih unggul dibandingkan dengan Persikabo. Nah, memang saat ini performanya Persebaya Surabaya menurut kami adalah klub yang paling bagus di Liga 1 sampai saat ini ya. Bayangkara FC yang menduduki peringkat pertama tapi performanya tidak baik, sedangkan Persebaya Surabaya sangat luar biasa performanya. Di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 4 kali. Ya, ketika kita melihat kemarin melawan Bali United, Persebaya Surabaya juga sangat bermain sangat efektif. Kalau menurut kami serangan-serangannya cukup efektif dan peluang-peluang yang terjadi berhasil dimanfaatkan menjadi gol sehingga mereka berhasil menang dari Bali United. Nah, ketika melihat pertandingan di Persikabo pun ketika mereka melawan Arema, sebenarnya lini tengahnya Persikabo rapat sekali menutup lini tengahnya dari Arema FC. Tapi memang kemarin kekuatan Arema FC kalau menurut kami belum optimal ya, karena masih banyak pemainnya yang tidak bisa ikut dalam pertandingan melawan Persikabo. Ya memang
sepertinya materinya agak berkurang jauh kalau menurut kami Arema FC kemarin. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persebaya dengan Persikabo, kalau menurut kami sepertinya tren positifnya Persebaya akan tetap terjaga kalau menurut kami, dan kemungkinan besar Persebaya juga akan tetap meraih kemenangan di pertandingan kali ini karena performanya Persebaya Surabaya oleh Coach Hadji Sontoso sangat berubah drastis kalau menurut kami. Tapi apapun bisa terjadi, bisa jadi Persikabo yang sudah kemarin melakukan perombakan juga di lini pertahanannya maupun lini depannya Persikabo, mudah-mudahan membawa hasil yang positif bagi Persikabo di Liga 1 BRI. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.